Udah mulai lah, Dam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang judul materi kami tentang otomotif komputer kontrol sistem ACCS dengan mata kuliah kontrol elektronik sepeda motor dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rif Dalmor SPD MPDT. Di sini kami ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri Adam Yudo Putra dengan NIM 2207303002. Di sini juga saya diamanahkan sebagai moderator. Yang kedua itu saudara saya itu Aditya Pratama dengan NIM 22073003. Dan selanjutnya itu Muhammad Yoga Pratama dengan NIM 22073058. Dan selanjutnya itu Muhammad Nasmi Karim dengan NIM 22073059. Baiklah, saya tidak akan panjang lebar, langsung saja masuk ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu bab satu pendudukan atau latar belakang. Yaitu Automotive Computer Control System atau ACCS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang mengontrol berbagai aspek operasi kendaraan modern mulai dari sistem pembakaran, transmisi, pengendalian emisi, hingga sistem keselamatan. Perkembangan ACCS tidak lepas dari tuntunan efisiensi, bahan bakar, penurunan emisi gas buang, dan peningkatan kenyamanan serta keselamatan kendaraan. Pada awalnya, kendaraan bermotor sepenuhnya menggunakan sistem mekanik dan analog. Namun sejak krisisnya minyak pada tahun 1970-an dan meningkatnya regulasi dan emisi dari pemerintahan khususnya di Amerika Serikat dan Eropa, pabrikan mulai menerapkan sistem komputerisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja mesin. Salah satu tonggak penting dalam sejarah ACCS adalah penggunaan ECU atau Engine Control Unit atau bisa disebut juga dengan ECM atau Engine Control Module yang mulai populer pada akhir 1970-an dan 1980-an. Next, uh, yang masih lanjut next. Oke, selanjutnya itu rumusan masalah. Uh, dalam dalam pembahasan kali ini pada ACCS ini elektronik sepeda motor. Adapun rumusan masalah yang kami bahas yang pertama itu mengenai bagaimana deskripsi umum mengenai ACCS dalam sistem kendaraan bermotor. Yang kedua, apa saja bagian-bagian utama yang membentuk sebuah sistem ACCS dan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, bagaimana diagram atau rangkaian sistem ACCS bekerja serta bagaimana cara kerjanya dalam mendukung fungsi sepeda motor. Yang keempat, apa saja jenis sistem atau subkomponen ACCS yang umum digunakan pada sepeda motor dan peran masing-masing dalam sistem kendaraan. Uh, yaitu yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Di sini kami membahas ada 4 juga tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu mahasiswa diharapkan dapat mengenali dan menjelaskan pengertian ACCS, fungsi utamanya dalam kendaraan bermotor, serta perannya dalam mendukung sistem kontrol elektronik sepeda motor modern. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian utama dalam sistem ACCS seperti ECU, sensor aktuator, dan sistem komunikasi, serta memahami fungsi masing-masing komponen dalam keseluruhan sistem. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan membaca dan menganalisis diagram kelistrikan yang menunjukkan hubungan antara komponen dalam sistem ACCS sehingga dapat memahami alur kerja dan logika sistem secara teknis.
Yang keempat, mahasiswa dapat membedakan jenis-jenis sistem ACCS berdasarkan prinsip kerjanya, seperti sistem berbasis mekanis, hidrolis, atau elektronik, serta mengetahui aplikasi masing-masing tipe pada sepeda motor modern. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu kepada Adit. Kepada Adit, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan dari PPT tersebut. Selanjutnya yang D, manfaat pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat mengenali dan menjelaskan pengertian ACCS, fungsi utamanya dalam kendaraan bermotor, serta peranannya dalam mendukung sistem kontrol elektronik sepeda motor modern. Selanjutnya nomor 2, mahasiswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian utama dalam sistem ACCS, seperti ECU, sensor, aktuator, dan sistem komunikasi, serta memahami fungsi masing-masing komponen dalam keseluruhan sistem. Next. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan membaca dan menganalisis diagram kelistrikan yang menunjukkan hubungan antara komponen dalam sistem ACCS, sehingga dapat memahami alur kerja dan logika sistem secara teknis. Yang keempat, mahasiswa dapat membedakan jenis-jenis sistem ACCS berdasarkan prinsip kerjanya, seperti sistem berbasis mekanis, hidraulis, atau elektronik, serta mengetahui aplikasi masing-masing tipe pada sepeda motor modern. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi bab 2 atau pembahasan yang A, deskripsi. 1. Pengertian ACCS. Automotive Computer Control System atau ACCS adalah sistem yang mengatur kinerja kendaraan melalui komputer dan komponen elektronik. Dengan adanya sistem kontrol komputer pada kendaraan, kendaraan dapat mengatur kinerja mesin mobil secara otomatis dan mengatasi gangguan yang mungkin terjadi. Next. Nah, di sini yang kedua ada gambar bagian ACCS, bisa dilihat di PPT. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga diagram. Di sini diagramnya bisa dilihat di PPT. Nah, baiklah. Untuk contoh dari diagram akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum itu saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Kepada moderator dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Adit yang telah menjelaskan tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saudara Yoga. Kepada saudara Yoga dipersilakan. Baik, nah terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya yaitu pada diagram. Nah, di sini terdapat seperti teman-teman lihat ada di sini mikroprosesor. Kemudian ada driver output seperti apa itu menjadi groundnya. Kemudian output driver atau power B plus ya sebagai apinya. Kemudian ada HM ground dan ada free volt atau voltage regulator. Nah, kemudian ada bagian yang bergaris biru itu ada AD atau konverter. Kemudian ada untuk internal voltage, terus drop reading dan temperatur. Kemudian ada internal fix dan resistor atau sebagai pengamannya. Oke, next. Nah, kemudian yang bagian B yaitu main part komponen utama dari ACCS. Main part adalah istilah yang didapat memiliki arti berbeda tergantung konteksnya. Dalam konteks suatu bangunan atau konstruksi, bagian utama atau komponen utama dapat merujuk pada bagian penting atau esensial dari suatu konstruksi. Next. Nah, ada beberapa komponen utama dari fungsinya ACCS.
Yang pertama yaitu ada Engine Control Unit atau ECU, adalah unit kontrol utama yang mengatur kinerja mesin mobil. ECU terhubung berbagai sensor atau aktuator yang mengontrol kinerja mesin seperti pengapian, injeksi bahan bakar, dan tipping pengapian. Kemudian yang kedua ada Electronic Control Unit atau ECU, yaitu unit pengontrol yang mengatur kinerja sistem pemindahan daya, sistem rem, dan sistem lainnya yang ada pada sepeda motor. Kemudian yang ketiga ada Electronic Spark Advances atau ESA, ada sistem pengontrol pengapian yang berfungsi untuk menyesuaikan timing pengapian berdasarkan keadaan mesin. Kemudian ada yang keempat, Idle Speed Control atau ISC, ada sistem pengontrol putaran idle mesin yang berfungsi untuk mengatur putaran mesin saat digerakkan atau mengatur RPM. Kita lanjut yang kelima yaitu diagnosis. Diagnosis adalah sistem yang digunakan untuk melakukan perbaikan kendaraan yang berfungsi untuk mendeteksi masalah dan menyediakan solusi untuk memperbaiki kinerja mesin. Kemudian ada fail safe, adalah sistem berfungsi untuk kendaraan ketika terjadi gangguan pada sistem tersebut. Kemudian lanjut pada backup, adalah berfungsi untuk mengganti sistem yang tidak bekerja ketika terjadi gangguan pada sistem-sistem ACCS. Kemudian ada engine control module, adalah komputer yang terintegrasi dengan komponen-komponen lain pada sepeda motor yang mengatur kinerja mesin motor dan menjadi pelindung mesin jika terdapat gangguan. Habis itu ada cold starter, yaitu sistem yang mengatur mesin agar tetap bekerja meski dalam kondisi dingin. Kemudian ada full injection, adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol durasi injeksi bahan bakar agar proses pembakaran bisa berlangsung dengan baik. Next. Kemudian bagian C ada wiring diagram. Diagram wiring diagram ini ada diagram pengkabelan untuk sistem kendali komputer otomotif. Bisa jadi cukup rumit karena melibatkan beberapa unit kontrol elektronik atau ECU yang terhubung melalui bus control area network atau CAN. Diagram akan menunjukkan berbagai koneksi antara ECU, sensor, aktuator, serta koneksi daya dan ground untuk setiap komponen. Diagram untuk mencakup kabel bus CAN yang digunakan untuk komunikasi antar ECU. Penting untuk dicatat bahwa diagram perkabelan khusus untuk sistem kendali komputer. Kendaraan dapat bervariasi tergantung pada merek dan model kendaraan tersebut. Next. Kemudian di sini ada tipe. Yang pertama adalah Engine Control System atau ECS, yaitu sistem yang mengontrol kinerja mesin termasuk waktu pengapian, injeksi, dan bahan bakar. Kemudian ada sistem Control Transmission atau TCS, sistem yang mengontrol pemindahan transmisi dan tekanan hidrolik yang mengoptimalkan kinerja kendaraan dan efisiensi bahan bakar. Kemudian yang ketiga ada Control System Rem, yaitu sistem yang mengontrol sistem pengereman kendaraan termasuk sistem pengereman anti-lock ABS dan sistem kontrol traksi atau TCS. Kemudian yang keempat ada sistem kontrol suspensi, yaitu sistem yang mengontrol suspensi kendaraan termasuk perdam kejut dan sistem kemudi untuk memberikan kenyamanan kendaraan dan meningkatkan pengendalian bagi pengendara. Kemudian ada kelima sistem kontrol iklim, yaitu sistem yang mengontrol sistem pemanasan, ventilasi, dan pendinginan udara pada kendaraan untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Kemudian yang keenam adalah sistem kontrol stabilitas kendaraan, yaitu sistem yang menggunakan sensor untuk memantau kecepatan kendaraan, sudut kemudi, dan laju untuk menstabilkan dan mencegah tergelincirnya atau terguling saat mengendarai. Kemudian yang ketujuh ada sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut atau ADS, yaitu sistem yang digunakan sebagai sensor dan lain yang menyediakan fitur seperti kontrol jejak adaptif, peringatan keberangkatan jarak, dan pengereman darurat otomatis.
Eh, Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Yoga yang telah menjelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya, yaitu kepada Saudara Raffi Karim, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya kita masuk bab ketiga, di mana bab ketiga ini yaitu bab penutup, ada kesimpulan dan saran. Yang A yaitu kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu Automotive Computer Control System atau ACCS adalah sistem yang mengatur kinerja kendaraan melalui komputer dan komponen elektronik. Dengan adanya sistem kontrol komputer pada kendaraan, kendaraan dapat mengatur kinerja mesin mobil secara otomatis dan mengatasi gangguan yang mungkin terjadi. Automotive Computer Control System atau ACCS, di mana eh, biasanya dilengkapi dengan diagram perkabelan untuk sistem kendali komputer otomotif, bisa jadi lumayan cukup rumit karena di situ melibatkan beberapa unit kontrol elektronik atau ECU yang terhubung melalui bus controller area network atau CAN. Nah, selanjutnya ada diagram akan menunjukkan berbagai koneksi antara ECU, sensor, dan aktuator serta koneksi daya dan ground setiap ke masing-masing komponen. Penting untuk dicatat bahwa diagram perkabelan khusus untuk sistem kendali komputer kendaraan dapat bervariasi tergantung pada merek dan model kendaraan, serta komponen dan sensor yang spesifikasi dalam penggunaannya. Lanjut, yang kedua, yang ke B, yaitu saran. Adapun sarannya yaitu kami sadar bahwa masih banyak kekurangan yang kami miliki baik dari tulisan maupun bahasa yang kami sajikan. Oleh karena itu, mohon diberikan sarannya agar kami bisa membuat makalah yang lebih baik untuk kedepannya. Dan semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa atau rekan-rekan yang mendengarkan atau memperhatikan melalui video Zoom pada kesempatan kali ini mengenai sistem ACCS atau Automotive Computer Control System. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Karim yang telah menjelaskan materi tersebut. Mungkin sekian materi yang bisa kami jelaskan tentang materi ACCS kali ini. Saya sebagai moderator, saya pamit undur diri. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.